Oke, kembali lagi dengan saya Valentino Prima Pambukti dari Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Peternakan, jurusan Peternakan, dengan NIM D1A019092 dari kelas B 2019. Oke, kali ini saya akan membahas pola tersarang dengan mata kuliah rancangan penelitian guna untuk memenuhi tugas responsi untuk minggu besok. Langsung saja dengan materi pola tersarang atau nested classification. Oke, model pola tersarang ini digunakan bila data diperoleh dengan cara pengambilan sampel secara acak 2 tingkat atau lebih. Model tersarang dicirikan dengan tingkatan-tingkatan yang tersarang atau menjadi bagian dari tingkat atasnya. Tingkatan-tingkatan tersebut dinamakan sebagai berikut. Untuk tingkat pertama disebut grup dan ditentukan secara acak. Untuk tingkatan kedua disebut subgrup yang dipilih secara acak pula tetapi tersarang dalam grup. Tingkat ketiga disebut sub-subgrup yang dipilih secara acak dan tersarang dalam subgrup dan seterusnya. Untuk pola tersarang tersebut pada jenis one way classification, sehingga cara-cara penggunaannya seperti rancangan acak lengkap, yaitu sangat baik untuk percobaan-percobaan yang digunakan materi relatif seragam. Misalnya percobaan di laboratorium, greenhouse, percobaan ternak tertentu yang diberikan perlakuan tertentu. Tingkatan-tingkatan atau grup dan subgrup pada pola tersarang bertindak sebagai perlakuan. Oleh karena itu, jika metode penelitiannya murni eksperimental, maka aturan dalam penerapan perlakuannya seperti pada rancangan acak lengkap, yaitu penempatan perlakuan dilakukan secara acak pada seluruh tempat percobaan. Dengan kata lain, tanpa pembatasan-pembatasan tertentu atau pengacakan sempurna ataupun pengacakan lengkap. Pola tersarang yang bertindak sebagai ulangan adalah jumlah sampel dalam setiap tingkatan yang paling rendah, yaitu sebagai contoh pada pola tersarang 2 tingkat, maka jumlah sampel dalam setiap subgrup bertindak sebagai ulangan. Jumlah sampel atau ulangan dapat sama atau berbeda, oleh karena itu persoalan plot hilang, tanaman atau ternak mati tidak dapat menjadi masalah karena analisis data masih dapat dilakukan. Pada pola tersarang ada tabel ANAVA. Prosedur untuk pembuatan tabel ANAVA ada 3. Yaitu yang pertama, menggunakan data yang sudah disusun dalam tabulasi data. Atau berdasarkan tabulasi data tersebut, di atas kita dapat mengetahui jumlah dan jenis sumber variansi, yaitu ada 4 sumber variansi terdiri 1 variansi total, yang kedua variansi grup, yang ketiga variansi subgrup, dan yang keempat variansi sampel dalam subgrup dalam grup. Selanjutnya kita dapat menghitung nilai variansi dari keempat sumber variansi tersebut. Prosedur ANAVA yang kedua yaitu menghitung nilai variansi atau KT. Pada pola tersarang, khususnya dalam perhitungan jumlah kuadrat subgrup, karena sifat tersarang dalam grupnya, jumlah langkah-langkah Untuk langkah-langkah menghitung nilai variansi atau KT biasanya diawali dengan menghitung faktor koreksi atau FK, jumlah kuadrat atau JK, dan derajat bebas atau DB dengan formula sebagai berikut. Rumus dari FK yaitu Y kuadrat dibagi T kali R kali S. Selanjutnya ada JK total yaitu sigma YIJK kuadrat dikurangi FK atau koreksi. Untuk jumlah kuadrat antar grup ada sigma YI kuadrat dibagi R kali S dikurangi FK. Untuk JK antar subgrup ada sigma YIJI kuadrat dibagi S dikurangi sigma YI kuadrat dibagi R kali S. Untuk JK antar sampel rumusnya ada JK total dikurangi JK antar grup dikurangi JK antar subgrup.
Untuk perhitungan FK dan JK merupakan perhitungan awal untuk keperluan menghitung nilai variansi. Untuk yang diperhatikan pada perhitungan JK antar subgrup, pengurangannya bukan faktor koreksi atau FK, tetapi rata-rata total antar grup. Demikian seterusnya jika menggunakan pola tersarang, 3 tingkatan maka berlaku ketentuan yang sama. Misalnya JK antar subgrup, maka pengurangannya adalah rata-rata total dari antar subgrup. Untuk memudahkan perhitungan nilai variansi, nanti saya akan paparkan tabel analisis variansi tersebut. Untuk prosedur ANAVA yang ketiga ada pengujian hipotesis dan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis variasi yang ditampilkan dalam tabel ANAVA tadi yang saya paparkan, maka kita dapat melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah perlakuan yang diberikan menyebabkan perbedaan terhadap variabel yang diamati dalam penelitian sebagai suatu kesimpulan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung atau F-hit yang disingkat dengan nilai F-tabel yaitu F05 dan F0,01 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika F hitung lebih kecil dari nilai F-tabel 5% atau F hitung kurang dari F0,05, maka disimpulkan perlakuan tidak menyebabkan perbedaan terhadap variabel yang diamati dan biasanya dinyatakan non signifikan atau tidak berbeda atau NS. Ada pula yang melambangkan dengan P lebih besar dari 0,05. Yang kedua, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel 0,5, jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel 5%, tetapi lebih kecil dari nilai F tabel 1% atau F hitung lebih besar dari F 0,05 dan F hitung kurang dari F 0,01, maka disimpulkan perlakuan menyebabkan perbedaan nyata terhadap variabel yang diamati dan biasanya dinyatakan signifikan atau berbeda nyata. Ada pula yang melambangkan dengan P kurang dari 0,05. Untuk yang ketiga, jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel 1% atau F hitung lebih besar dari F 0,01, maka disimpulkan perlakuan menyebabkan perbedaan sangat nyata terhadap variabel yang diamati dan biasanya dinyatakan highly signifikan atau berbeda sangat nyata atau dilambangkan dengan titik bintang 2 di atas. Ada pula yang melambangkan dengan P kurang dari 0,01. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk tutur kata yang baik atau yang kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.